Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko dan kali ini itu sendiri mengenai isi dari chapter ke-163-nya. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler dan jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi raw panel dari chapter ke-163 dari serial manganya Oshinoko udah keluar ya. Dimana pada panel-panel awal kita dikasih tahu kalau ada tulisan gede banget tuh yang mengatakan kalau cerita Oshinoko bakalan tamat dalam 4 chapter terakhir. Dimana bersama dengan hal tersebut kita dilihatin juga dengan penampakan dari Dr. Goro yang sedang berdoa mengenai proses operasinya si Sarina Tenjoji. Sebelum akhirnya Goro Sensei masuk ke dalam sebuah ruangan perawatan, di mana pemandangan ini sendiri berasal dari penglihatan Aqua sebelum dirinya itu mati. Ya, Aqua bakalan mati pada chapter ini. Nah, balik lagi ke dalam penglihatannya si Aqua, di mana Dr. Goro bertemu dengan Sarina, yang mana Sarina sendiri memberi tanda mantap gitu kan, yang berarti operasinya itu berjalan lancar. Nah, waktu berlalu lebih cepat dalam visionnya si Aqua itu sendiri, di mana di sini tuh dilihatin bagaimana Dr. Goro terus merawat Sarina hingga Sarina itu sembuh total dari penyakit otak yang dideritanya. Dan di sini juga kita dilihatin Nyonya Tendoji yang kembali lagi datang ke rumah sakit yang ada di kota Takachiho untuk menjemput dan juga melihat si Sarina sembuh. Bahkan di sini Sarina juga sudah tumbuh rambutnya gitu kan di bagian kepalanya, nggak botak lagi gitu. Dimana untuk beberapa waktu Sarina pulang ke rumahnya bersama dengan keluarga Tendoji dan di sini rambut Sarina terlihat sudah memanjang sambil menggendong adik laki-lakinya. Kayaknya Sarina di sini tuh lebih cantik daripada Ruby sih gitu kan, atau cuman perasaan aku aja. Dan tentu saja kepulangan kembali Sarina ke rumahnya dan berpisah dengan Dr. Goro adalah hal yang sangat menyedihkan bagi si Ruby itu sendiri ataupun ya Sarina Tendoji itu sendiri. Namun meskipun begitu, si Sarina masih sering menghubungi Dr. Goro menggunakan surat. Dimana saat si Sarina masuk ke dalam masa-masa sekolahnya kembali ya, Sarina tuh melihat salah satu loker di grup idol Bekomachi. Jadi ya agensinya dari Bekomachi itu sendiri ataupun Strawberry Group itu sendiri itu buka lowongan pekerjaan sebagai ya talent idol untuk grup idol mereka. Dimana saat Sarina mencoba untuk join ke sana, si Sarina tuh memberitahu Dr. Goro atas penerimaannya sebagai member baru. Dan akhirnya ya si Sarina jadi anggota member tetap lah dan juga menjadi anggota inti dari grup idol Bekomachi tersebut yang barengan angkatannya si Ai lah gitu kan. Pasti dia ketemu sama si Nino sih harusnya gitu kan. Nah, bersama dengan Hayoshino bernyanyi di atas panggung, si Sarina menjadi seorang idol yang akhirnya itu cukup terkenal, di mana Dr. Goro selalu saja melihat penampilannya si Sarina dari smartphone yang dia punya, melihat Sarina tumbuh besar dan menjadi idol yang terkenal. Oh ya, kalau kalian ingat, Aqua dulu tuh pernah bilang ya kepada si Ruby, kalau Ruby ini tuh bisa jadi idol yang mampu melampaui si Ai ataupun mamanya. Dan dalam vision kali ini hal itu beneran terjadi. Nah, dalam salah satu sebuah konser gitu kan, Bekomachi yang diadakan di kota besar, Dr. Goro itu ternyata sempat hadir untuk datang dan melihat ya Sarina dan juga Ai bernyanyi bersama. Di mana dari sudut pandang yang berjauhan gitu kan, kita dilihatin juga kembali Aqua yang sedang melihat dirinya sebagai Dr. Goro bahagia bersama Ai dan juga Sarina. Di mana saat Aqua bertanya, apakah ini mimpi? Gadis gagah pun berkata kalau tentu saja semua ini hanyalah mimpi bagimu. Di mana Aqua kembali bertanya ya, perasaan bahagia ini apakah ini milik Dr. Goro atau Aqua Hoshino? Dan gadis gagah pun berkata, dunia adalah ilusi yang diciptakan melalui pengamatan. Tidak semuanya benar, sama seperti dunia tampak sangat berbeda bagimu sebelum dan sesudah kamu dilahirkan kembali. Lalu Aqua bertanya kembali, lalu siapa aku sebenarnya, Aqua atau Goro? Di mana gadis gagah kembali membalas perkataan Aqua dengan menjawab, kalau kamu merasa bahagia melihat Sarina, Ai dan juga Goro bahagia, maka hal itu menjadi rasa bahagia untuk dirimu. Ya, di sini Aqua masih berkata ya, bagaimana jika apa yang dia lakukan selama ini adalah suatu bentuk kesalahan. Bagaimana Aqua meninggalkan Ruby dan mati secara egois, lalu menciptakan masalah kepada orang lain di sekitarnya, yang mana hal tersebut itu adalah suatu bentuk kesalahan yang telah Aqua lakukan. Ya, di sini gadis gagah pun menjawab, "Hah, kamu serius masih bilang begitu di saat kematianmu sudah dekat?" Di mana gadis gagah juga menambahkan kalau kenangan dan kemauan Dr. Goro Amemiya diberikan kepada Aqua melalui reinkarnasi. Tapi ya tubuhnya si Aqua ini tuh membawa faktor genetik yang diwariskan oleh Ai dan juga Kamiki. Dan kedua aspek itu menciptakan dua perspektif Goro dan juga Aqua.
Ya, ada dua peran di dalam hatinya si Aqua dan bagaimana Aqua menyikapinya, tanya sang gadis gagak sambil memegang muka Aqua dari dekat. Dan saat si gadis gagak lanjut berkata, kalau kamu yang menyimpan kenangan sebagai orang dewasa, menanggung rasa sakit karena tidak bisa menyelamatkan Sarina dan juga Ai, tidak dapat menanggung penderitaan orang lain dan kamu akhirnya membantu seseorang bahkan ketika itu tidak menguntungkan bagimu. Kamu dulu adalah orang yang benar-benar lembut dan tidak ada harapan. Dan gadis gagak pun melanjutkan kalau Aqua itu hanyalah anak berusia 18 tahun, di mana Aqua yang mendengar hal tersebut hanya bisa diam dan menundukkan kepalanya. Nah, lanjut gadis gagak juga berkata sambil memeluk Aqua, marah terhadap ketidakadilan dan kemustahilan dunia. Kamu mempunyai ketertarikan pada percintaan sama seperti orang lain, meskipun mengalami kemunduran, kamu hanyalah seorang pemuda yang bekerja tanpa kenal lelah. Pembohong seperti orang tuamu, namun kamu mencintai saudarimu. Di mana semua panel pada percakapan ini itu sendiri menampilkan kenangan-kenangan Aqua selama masa hidupnya. Dan kalimat penutup dari sang gadis gagak adalah itu semua adalah dirimu, Aqua Hoshino. Di mana panel terakhir ditutup dengan penampakan gadis gagak sendiri dengan sebuah mainan kunci Ai di hadapannya. Tidak ada Aqua dan bisa dikonfirmasi Aqua tewas pada chapter ke-163 kali ini. Ya, uniknya di sini ternyata gadis gagak juga merasa sedih dan juga meneteskan air matanya saat memeluk si Aqua itu sendiri, yang menandakan adanya keterikatan khusus antara Aqua dan juga si gadis gagak tersebut. Seperti yang sudah kalian tahu, kalau gadis gagak itu adalah jelmaan dari sang dewa yang dulu itu pernah nyamar jadi gagak yang terjerat sebuah jaring dan akhirnya dibebaskan sama si Guru Amamiya dan juga si Sarina waktu masih hidup. Cukup ironis banget sih mengenai akhir dari hidupnya si Aqua Hoshino, dimana walaupun dia berhasil membalaskan dendamnya si Ai ya terhadap si Hikaru Kamiki ataupun bapaknya sendiri gitu kan. Tapi ternyata ada alternatif dunia yang dilihatin sama si gadis gagak. Kalau saja si Sarina Tendoji itu selamat ya dari penyakitnya dan Aqua tidak terlibat dalam proses reinkarnasi dan juga nggak terlibat dengan konflik idol yang dimiliki sama si Ai, nggak terlibat dengan Hikaru Kamiki, nggak ketemu sama Akane dan nggak ketemu sama si Arimakana, dia mungkin saja masih bisa hidup bahagia dengan hidup bersama dengan Sarina, orang yang mencintainya juga dan dia juga bisa melihat Sarina tumbuh besar barengan dengan Ai Hoshino karena ya sejauh yang kita tahu si Dokter Guru ya Aqua itu sendiri tuh sebenarnya nggak terlalu ngidolin si Ai ya, dia tuh lebih menganggap Ai itu sebagai orang yang mungkin dirasa respect lah ataupun ya dia memiliki rasa tanggung jawab sebagai anaknya untuk mencari tahu kebenaran dari kematian ibunya itu sendiri yaitu si Ai Hoshino. Dan juga kalau kalian baca ulang chapter-chapternya si Dokter Goro itu jadi seorang otaku gitu kan ataupun orang-orang yang suka ngidol itu karena si Rubit sendiri. Maksudnya tuh Sarina Tendoji dimana ya selama masa perawatannya Sarina tuh suka banget nontonin idol-idol dan salah satunya itu adalah grup dari B Komachi itu sendiri dan ketika Sarina meninggal itu si Dokter Goro baru suka hal-hal yang berbau idol dan itu harusnya bisa kalian temui jika kalian itu baca ulang chapternya Oshinoko ataupun manganya Oshinoko dari awal sampai chapter terbaru kali ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari Raw chapter ke-163 dari serialnya Oshinoko dan untuk kalian yang pengen lihat full panelnya, kalian bisa tungguin besok tanggal 24 Oktober di tempat-tempat kalian baca manga, biasanya itu pasti ada dan itu harusnya sudah full bahasa Indonesia. Nah, jadi itu aja dulu mengenai video kali ini dan akhir kata sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.